Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Tema kali ini kita akan membahas cara kerja sonar, khususnya sonar yang digunakan di kapal selam. Di sini adalah foto dari kapal selam, kemudian di sini adalah bagian-bagian dari peralatan-peralatan sonar. Kita bahas dulu sistem sonar. Sonar atau nama lainnya yaitu sound navigation and ranging. Suara dipancarkan atau ping oleh proyektor atau transducer ke dasar laut. Pantulan tersebut menimbulkan efek gema atau echo dan ditangkap oleh alat detektor hidrofon. Selanjutnya, sistem penerima pada kapal akan melakukan penghitungan mengenai jarak objek. Aplikasinya di samping untuk mendeteksi kedalaman, juga untuk mendeteksi kapal selam, ranjau, atau objek di dalam lautan. Di sini adalah bentuk sonar yang ada di kapal. Ada bagian transducer dan detektor. Ya, di sini dipancarkan, memantul, kemudian diterima oleh detektor. Gelombang yang digunakan adalah gelombang ultrasonik. Ini adalah gambar yang lainnya. Sender mengirim, diterima oleh objek, kemudian dipantulkan oleh objek dan diterima lagi oleh bagian receivernya. Frekuensi sonar itu ada 3 macam, menggunakan frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Ya, ini frekuensinya 50-3 kHz dan yang tinggi di atas 15 kHz. Sonar ada 2, yaitu sonar aktif dan pasif. Kapal selam juga menggunakan sonar aktif dan pasif. Ya. Sonar aktif memancarkan gelombang suara menuju target dan memantulkan kembali ke detektor hidrofon. Dengan mengetahui kecepatan suara di air dan waktu gelombang suara untuk bergerak ke target dan kembali, komputer dapat dengan cepat menghitung jarak antara kapal selam dan target. Kegunaan lain untuk menganalisis garis pantai, karakteristik dasar laut, dan kedalaman laut. Sedangkan sonar pasif tidak mengirimkan suara, hanya mendeteksi suara yang dihasilkan oleh target. Misalkan sonar aktif dari kapal musuh, baling-baling kapal, suara mesin kapal, dan sebagainya. Walaupun memiliki sonar aktif, kapal selam lebih banyak menggunakan sonar pasif karena memiliki keunggulan tersendiri, lebih senyap, seperti siluman yang tidak mudah dideteksi. Sonar pertama kali ditemukan menghasilkan gelombang suara sekitar 235 desibel. Gelombang suara ini dapat melakukan perjalanan ratusan mil di bawah air dan dapat bertahan 140 desibel sejauh 300 mil dari sumbernya. Nah, ini adalah gambar dari sonar yang aktif tadi. Ya. Jadi kapal ini adalah salah satu simulasinya. Kapal di sebelah kanan mengirimkan pulsa merah. Ini kapal pulsa merah dan gema. Ya, misalkan di sini targetnya adalah kapal selam. Di sini gemanya berwarna biru. Yang terdistorsi oleh lingkungan perairan dangkal dikembalikan ke kapal sonar yang mencoba membedakan dari gema hamburan balik yang kuning dan kebisingan permukaan laut yang hijau. Ini ada kuning dan hijau. Ini adalah noise-nya. Oleh komputer, suara-suara ini disaring dan diterjemahkan, hasilnya berupa jenis targetnya. Jadi akan ketahuan bentuk maupun jenis targetnya dengan sonar aktif ini. Sedangkan kalau sonar pasif, kapal selam di sebelah kanan ini mencoba mendeteksi suara, yaitu sinyal gelombang yang berwarna biru dari kapal selam lain menggunakan array anten yang ditarik. Di sini ada anten yang ditarik, ya, namanya towed array. Suara ini terdistorsi oleh lingkungan perairan dangkal dan kebisingan, ya, seperti tadi, ya. Jadi noise-nya di sini. Ya. Nah, pada sistem sonar pasif modern ada bank data sonik. Ya. Jadi di komputernya itu terdapat database yang berisi suara mesin, suara propeller, dan suara-suara yang lain, ya, yang lengkap, ya, sehingga nanti sistem komputer bisa mendeteksi jenis targetnya itu apa, walaupun sifat sonarnya adalah pasif, hanya menerima. Ini adalah gambaran pasif sonar tadi. Ini dipasang yang dipasang di depan, kemudian di lambung, kemudian di belakang. Di sini di belakang itu menggunakan towed array. Ya. Towed array itu anten yang diulur ke laut, ya, peralatan yang diulur ke laut, dilepas,
kemudian di sini ada talinya, ditarik dengan tali, ya, panjang talinya bisa sampai 200 meter lebih. Kalau ini adalah aktif sonar, ya, dengan cara mengirimkan sinyal dan memantulkannya, akhirnya tertangkap target-targetnya. Ini sonar pasif mendeteksi gelombang suara yang datang ke arahnya tetapi tidak dapat menentukan jangkauan atau lokasinya. Jadi ini kelemahan sonar pasif, ya. Tapi untuk yang sonar pasif yang modern, jangkauan dan lokasi sudah bisa ditentukan, ya, dengan cara ini memasang beberapa lokasi sonar yang di depan, di tengah, dan di belakang. Ini towed array tadi. Towed array adalah peralatan sonar berisi kumpulan mikrofon atau hydrophone yang ditenggelamkan dan ditarik dengan tali oleh kapal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari posisi sonar tadi, yang di depan, di samping, di lambung, dan di belakang, ya, towed array tadi ini seperti ini, panjang sekali. Ini adalah salah contoh produk hydrophone, ya, seperti ini produknya. Dan di sini adalah transducer untuk mengirimkan gelombang suara atau ping, ya, seperti ini peralatannya. Kalau yang ini untuk menerima gelombang suara. Istilah shadow zone adalah wilayah yang dapat digunakan kapal selam untuk bersembunyi agar tidak terdeteksi oleh sonar kapal. Karena gelombang suara sulit menembus wilayah tersebut, tiap wilayah memiliki shadow zone tersebut. Di shadow zone inilah seringkali kapal selam lawan atau kapal selam asing dapat ngetem, ya, sambil melakukan misi pengintaian. Shadow zone ini seperti ini contohnya, ya. Jadi dia tidak terdeteksi oleh sonar kapal ini. Ini adalah gambaran lain dari posisi sonar, ya, towed array tadi, tarik oleh kapal yang dipasang di bagian belakang, dan yang dipasang di lambung kapal, ada yang dipasang di depan dan di bawahnya, ya, seperti ini. Ya, lokasi sonar yang lain yang lebih jelas lagi, ini posisi towed tadi, ini adalah gambarannya towed array sonar atau TAS. Ini posisi yang di depan, ya, bow array namanya. Kalau ini yang di samping, ini set mounted array di samping kapal. Nah, ini posisi yang di depan, ini bow array sonar besar sekali ukurannya seperti ini, ya. Ya, ini adalah beberapa aplikasi sonar yang digunakan baik oleh kapal permukaan, kapal selam, maupun helikopter. Di sini helikopter menenggelamkan peralatannya, ya, menarik dalang, kemudian dilakukan penginderaan untuk mendeteksi adanya kapal selam di lautan tersebut. Di sini adalah kapal selam, helikopter yang meluncurkan torpedo. Ini gambarannya seperti ini. Demikian rekan-rekan sekalian cara kerja atau prinsip kerja dari sonar yang digunakan oleh kapal selam maupun kapal permukaan atau helikopter seperti yang ada di gambar ini. Semoga informasi ini menambah wawasan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.